Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nol Nathaniel dengan NIM 17056624121. Di sini saya akan mempresentasikan terkait penilaian risiko pribadi dan perencanaan proteksi asuransi dalam bentuk ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Bu Destria Kurnianti SE MSc. Di sini masuk ke profil individu yaitu saya sendiri, Nol Nathaniel, berusia 20 tahun, berdomisili di Jakarta Timur. Saat ini berstatus sebagai mahasiswa dengan sumber pemasukan uang jajan dan usaha sampingan, serta memiliki riwayat penyakit yaitu asma ringan. Di profil risiko, saya menganalisis 8 jenis risiko dengan memberikan nilai K yaitu kemungkinan terjadinya dan nilai D dampak yang ditimbulkan. Yang pertama ada risiko jiwa dengan nilai K1 dan nilai D2. Hal ini tergolong sangat rendah karena memang saya sendiri belum punya tanggungan finansial berupa pasangan atau anak. Yang kedua ada risiko kesehatan yang mana nilai K di sini adalah 3 dan nilai D di sini adalah 3. Nah, hal ini sangat relevan karena saya mempunyai asma bawaan ringan yang mana bisa dapat kambuh sewaktu-waktu. Terus yang ketiga ada risiko kecacatan dengan nilai K2 dan nilai D4 yang mana hal ini tuh berkaitan erat dengan kehilangan kemampuan seseorang untuk menghasilkan pendapatan karena kecelakaan ataupun kondisi kesehatan tertentu. Yang keempat ada aset kendaraan, risiko aset kendaraan dengan nilai K3 dan nilai D3 yang ini berkaitan dengan pencurian, kehilangan, kerusakan, dan juga kecelakaan kendaraan bermotor. Terus berikutnya ada jenis risiko yang kelima yaitu risiko aset properti dengan nilai K2 dan nilai D4. Hal ini tuh berkaitan dengan aset properti keluarga yang bisa saja berisiko akibat kebakaran, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya. Terus yang di sini yang keenam adalah risiko penghasilan. Nah, di sini sangat tinggi dengan nilai K4 dan nilai D3 karena di sini uh, penghasilan saya itu belum stabil dan belum tetap sehingga dalam hal ini bisa saja mengalami fluktuatif yang sangat tajam. Terus yang ketujuh ada risiko tanggung gugat dengan nilai K2 dan dengan nilai D3 yang mana hal ini tuh berkaitan dengan bentuk tanggung jawab kepada pihak ketiga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang ke-8 ada risiko lain yang relevan. Hal ini tuh datang dari usaha sampingan saya yang mana bisa menyebabkan kerugian operasional akibat perubahan tren fluktuatif pasar dengan nilai K3 dan dengan nilai D2. Terus berikutnya dari heat map atau pemetaan risiko dengan rumus perhitungan K dikali D. Nah, di sini risiko tertinggi itu datang dari risiko penghasilan yang mana membutuhkan mitigasi dan juga wajib diasuransikan karena tergolong risiko tinggi. Terus kemudian di risiko sedang ada risiko kesehatan, risiko aset kendaraan, risiko kecacatan, risiko aset properti, risiko tanggung gugat, risiko dan risiko lain yang relevan. Yang mana hal ini perlu dimitigasikan dan perlu diasuransikan karena termasuk golongan risiko sedang. Yang terakhir adalah risiko jiwa yang tergolong risiko rendah, yang mana hal ini hanya membutuhkan pemonitoran secara berkala. Nah, terus ada tiga risiko prioritas. Yang pertama adalah risiko kesehatan. Nah, risiko kesehatan saya menjadi prioritas pertama karena memiliki kemungkinan terjadi yang sangat tinggi dan dampak yang ditimbulkan lumayan besar. Terus berikutnya adalah risiko kecacatan. Hal ini saya prioritaskan karena berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menjalani aktivitas untuk menghasilkan pendapatan. Nah, terus yang ketiga ada risiko aset kendaraan. Hal ini saya prioritaskan karena kendaraan di sini merupakan satu-satunya alat transportasi yang menunjang mobilitas keseharian saya. Lalu, mengapa sih risiko keuangan tidak diprioritaskan? Padahal dalam analisis, dia memiliki dampak yang paling besar dan juga memiliki skor tingkat risiko yang tinggi. Namun faktanya, yang pertama saya adalah masih menjadi tanggung jawab orang tua, dan yang kedua saya belum memiliki tanggungan beban finansial. Dan berikutnya ada protection plan. Nah, di sini untuk memitigasi risiko kesehatan, saya menggunakan produk asuransi Aksa Medicus Pro 7 dengan premi 144.000 per bulan dengan manfaat uang pertanggungan mencapai lebih dari 240 juta. Untuk mitigasi risiko kecacatan, di sini saya memakai Pruasi dan Guard Plus dengan premi 295.000 per bulan dengan manfaat uang pertanggungan sekitar 350 juta rupiah. Dan untuk risiko kendaraan, saya memiliki produk asuransi yaitu Mikro Motor by Suris, di mana dengan premi 50.000 per bulan, saya mendapatkan uang pertanggungan sekitar 5 juta rupiah. Nah, terus di sini saya menargetkan protection plan, yang mana hal ini saya lakukan karena pendapatan saya yang berada di sekitar 1 juta per bulan tidak cukup untuk membayar keseluruhan premi dalam satu waktu yang sama. Sehingga untuk risiko kesehatan di sini saya menetapkan jangka pendek sekitar 0 sampai 3 bulan karena kemungkinan terjadinya tinggi dan berdampak finansial besar. Itu risiko
kendaraan, di sini saya menetapkan prioritas kedua dengan jangka waktu 3 sampai 6 bulan setelah asuransi kesehatan karena memberikan perlindungan terhadap aset saya yaitu motor. Dan yang ketiga ini adalah risiko kecacatan dengan jangka waktu sekitar 6 sampai 12 bulan. Yang mana hal ini tuh saya taruh terakhir karena preminya paling tinggi. Kayak di sini meskipun manfaatnya penting tapi premi yang ditawarkan tuh cukup mahal. Terus lantas bagaimana proteksi risiko lainnya jika risiko yang diasuransikan hanya 3 risiko di atas. Tentu hal ini bisa dimitigasi tanpa memakai produk asuransi. Terkait risiko jiwa, hal ini bisa dimitigasi dengan menjaga pola hidup sehat. Risiko aset properti bisa dimitigasi dengan mendeteksi penyebab bencana. Risiko penghasilan bisa dimitigasi dengan membuat dana darurat. Risiko tanggung gugat bisa diminimalisir masalah yang ada. Dan risiko lain yang relevan dapat dimitigasi dengan perawatan yang lebih relevan. Nah, di sini masuk refleksi dan kesimpulan. Refleksi yang saya dapatkan adalah sebelumnya saya cenderung hanya memandang asuransi ini tuh sebagai pengeluaran tambahan yang mana saya yakin manfaatnya itu belum tentu bisa benar-benar dirasakan. Dan saya berpikir bahwa asuransi belum terlalu penting untuk individu yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa seperti saya. Namun, refleksi yang saya dapat adalah setelah melakukan analisis secara langsung, saya tuh mulai memahami bahwa asuransi adalah bentuk perlindungan finansial yang sangat penting untuk mengurangi dampak kerugian finansial di masa depan. Terus kesimpulannya, dari hasil analisis menunjukkan bahwa risiko utama saya itu lebih berasal dari aspek penghasilan, kesehatan, dan juga aktivitas sehari-hari yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial di masa depan. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi tersebut, asuransi kesehatan, kendaraan, dan kecacatanlah yang menjadi 3 prioritas proteksi utama saat ini yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial saya saat ini. Namun, perlu dicatat bahwa 3 prioritas risiko utama ini itu tuh akan terus berubah dan fluktuatif seiring berjalannya waktu yang akan saya sesuaikan kembali terkait dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial saya untuk membayar premi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.